Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Here Helman dari SMPN 2 Klumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. PGP Angkatan 9, Fasilitator Dr. Andes Markasim, CGP Here Helman SPD, dan pengajar praktek Aji Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi. Namun di sini berbeda dengan observasi atau supervisi yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah. Di sini merupakan coaching supervisi akademik, di mana supervisor tidak akan menilai, akan tetapi sama-sama melihat untuk pengembangan potensi diri berdasarkan praktek pembelajaran. Kemudian dalam percakapan ini, pra-observasi ini kita laksanakan sebelum observasi, di mana bertujuan untuk guru siap dan percaya diri dalam praktek pembelajaran untuk mengetahui di mana saja yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih fokus di dalam pengamatan. Ya, ini kita mulai percakapannya ya Pak. Ya. Yang pertama dulu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada rencana pembelajaran yang Bapak buat? Melalui diskusi kelompok pada materi tabel bisa mendeskripsikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian area mana yang ingin Bapak kembangkan atau tingkatkan pada observasi? Ada dua yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah mempraktikkan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk beraktivitas secara mandiri maupun per kelompok. Yang kedua adalah memberikan pilihan kepada murid mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat. Ya, ada dua Pak ya. Kemudian di sini bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak buat, baik strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran yang Bapak buat untuk rancangan RPP Bapak. Untuk pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan kesiapan belajar murid yang terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kearifan murid. Dan untuk metode yang saya gunakan metode pembelajaran observasi dan diskusi kelompok. Ya, dari pembelajaran observasi dan diskusi kelompok. Nah, kemudian media apa yang akan Bapak gunakan pada pembelajaran nanti? Untuk media nanti saya akan menggunakan LKPD, kemudian video pembelajaran, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya, tadi kan sudah ada media, strategi, kemudian ini kita lanjut kepada pelaksanaannya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas? Pada tanggal 4 Maret 2024 pada mapel saya Bahasa Indonesia di jam 2 dan ke-4. Ya, nanti di jam Bapak saya akan datang untuk melihat praktek pembelajaran, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, dan setelah pembelajaran dalam kelas nanti kita melaksanakan percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi juga Pak oleh pengajar praktek. Nah, Bapak, apa yang dapat Bapak hasilkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan suatu gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas dan media yang saya buat dan akan saya persiapkan dari sekarang.
Ya, terima kasih Bapak mau berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada percakapan pasca observasi ya. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar dan semangat buat Bapak untuk menjalankan rancangan pembelajarannya. Ya, sama-sama juga atas waktunya. Ya, baik, kita tutup percakapan kita ya Pak. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali ke pelajaran bahasa Indonesia materi kita tentang fabel. Ya, fabel adalah cerita binatang atau pokoknya binatang. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sebelum Bapak lanjutkan, untuk kehadiran kelas ada yang tidak hadir lengkap. Ya, jadi Bapak ini jumlahnya lengkap, artinya tidak ada yang tidak masuk. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang fabel. Fabel adalah cerita binatang yang pokoknya diperankan oleh binatang. Nah, sekarang Bapak tayangkan dalam bentuk video, nanti kalian lihat di depan. Setelah melihat, nanti tujuan pembelajaran kita adalah menceritakan kembali video yang kalian lihat di depan. Yang pertama menceritakan dengan tulisan, yang kedua menceritakan kembali dengan lisan, yang ketiga menceritakan dalam bentuk audio, dan yang terakhir menceritakan dalam bentuk gambar. Jadi di kalian simak baik-baik video yang Bapak tayangkan sehingga bisa nanti menyelesaikan tugasnya sesuai dengan apa yang kalian dapat atau kelompok yang kalian dapat. Ya, Bapak mulai, silakan simak.
Dari video yang Bapak tampilkan, silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya dan sesuai dengan tugasnya. Silakan dari sekarang. Silakan diskusikan, menceritakan kembali apa yang kalian lihat benar di ruang kelas. Dan tikus meminta agar sang singa agar tidak memakannya. Sang singa
dan singa mengucap terima kasih kepada tikus. Pada akhirnya singa dan tikus menjadi teman selamanya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya akan menceritakan kisah singa dan tikus atau cerita Babel. Suatu hari ada singa yang gagah dan berani yang merajai hutan yang luas. Suatu ketika setelah menyantap makanannya, singa pun tertidur pulas di bawah pohon. Lalu ada tikus yang berjalan sambil bernyanyi yang tidak melihat jalan di depannya. Lalu ia pun terpeleset di hadapan wajah singa. Tak sengaja ekor si tikus masuk ke dalam hidung si singa yang membuat singa meraung sangat keras. Lalu si singa pun menangkap si tikus dan si tikus pun ketakutan. Setelah menangkap si tikus pun ketakutan. Lalu si tikus membuat perjanjian bahwa jika si singa melepaskan tikus, dia akan membantunya suatu saat nanti. Dan si singa pun setuju dengan perjanjian si tikus dan melepaskannya. Pada suatu hari, saat singa sedang berjalan di hutan, ia tidak sengaja terperangkap oleh jebakan pemburu. Dan ia sangat marah dan ketakutan, lalu ia meraung sangat keras. Lalu raungan si singa tersebut didengar oleh si tikus yang sedang mencari makan. Lalu si tikus pun berlari sangat kencang menuju suara si singa meraung tersebut. Lalu si tikus pun membantunya menggunakan gigi tikus yang sangat tajam. Lalu setelah singa berhasil dibebaskan oleh si tikus, ia pun berterima kasih kepada si tikus dan mereka menjadi teman selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan membentuk suara audio yang Bapak sampaikan. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 3 ingin menceritakan cerita singa dan tikus. Suatu hari ada singa yang sedang tidur di bawah pohon. Lalu tidak sengaja seekor tikus terpeleset dan terjatuh di depan singa. Dan tidak sengaja ekor tikus mengenai hidung singa. Lalu singa pun terbangun. Lalu singa mengangkat tikus ke mulutnya. Suatu hari kemudian, singa sedang berjalan di hutan. Lalu singa terperangkap di jaring dan dia meraung-raung dengan keras. Lalu tikus pun datang untuk membantu menyelamatkan singa. Singa pun terbebas dan singa meminta maaf kepada tikus. Lalu mereka menjadi teman baik. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Pesan moral dari cerita fabel singa dan tikus adalah jangan meremehkan seorang dari bentuk dan ukuran tubuh. Dari tubuh. Moral dari cerita ini adalah saling tolong menolong sama makhluk hidup. Ya. Pesan moral yang kita dapat
Ya, selanjutnya sekarang kita tarik kesimpulan dari cerita fabel tadi, baik yang secara lisan, tertulis, audio maupun gambar. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran fabel? Apa kesimpulannya? Ya, pesan moral. Kesimpulannya harus berbuat baik, kemudian lagi ya saling tolong menolong, mungkin tadi jangan meremehkan yang lebih kecil karena pasti ada gunanya. Ya, itu kesimpulan pelajaran kita tentang fabel. Kemudian untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai unsur intrinsik fabel pada pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih untuk ucapkan atas pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum berdoa tutup, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran hari ini? Sangat senang. Senang aja ya? Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menarik dan saya menyukainya karena berbeda dari hari-hari lainnya. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan karena ada tampilan video yang sangat bagus. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji kita pada pelaksanaan observasi, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, kebetulan ini Bapak sudah melaksanakan di kelas 7. Saya sebagai observer ataupun supervisor sudah melihat pelaksanaan pembelajaran Bapak. Kemudian tujuan kita melaksanakan percakapan ini yaitu untuk sama-sama melihat hasil dari observasi sebagai bahan peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang telah Bapak laksanakan tadi, bisa Bapak bercerita atau merefleksikan kira-kira bagaimana pengalaman atau perasaan Bapak pada pelaksanaan pembelajaran di kelas, di supervisi juga, apakah sesuai yang Bapak harapkan atau masih belum? Ya, setelah pelaksanaan pembelajaran tadi, pengalaman yang baru dan mungkin memerlukan pembiasaan pada pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Karena saya masih bingung menerapkan pembelajaran ini pada kurikulum sekarang. Perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran tadi dan observasi tadi agak gugup. Ada perasaan takut salah dan terkadang lupa langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil adalah membiasakan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Insya Allah nanti akan saya terapkan. Ya, tadi pada kegiatan Bapak tadi sudah kita supervisi ya. Nah, tapi ini bukan menilai. Di sini kita cuma untuk menggali potensi Bapak, yaitu untuk menemukan area mana yang perlu ditingkatkan. Kemudian dari pembelajaran
diskusi kelompok dan tugas kelompok. Nah, ini sekarang saya ingin menyampaikan ya Pak, ada beberapa hal yang pada observasi ini terkait pengembangan yang ingin Bapak capai, dan fokus yang saya amati tadi yaitu untuk praktik pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk beraktivitas secara mandiri maupun kelompok. Kemudian yang kedua, memberikan pilihan pada murid mengoperasikan pemahamannya sesuai minat. Dari hasil observasi yang saya lihat, yaitu proses ini sudah sangat bagus ya, di mana Bapak sudah memberikan kesempatan kepada murid untuk beraktivitas secara mandiri maupun kelompok dengan membaca ada artikel tadi, kemudian memahami dari sumber belajar baik itu dari LKPD dan yang lainnya. Kemudian setelah mereka berdiskusi secara kelompok, ini Bapak juga sudah terlihat memberikan kesempatan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat dan bakatnya, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyampaikan hasil diskusi mereka dan bekerja sama sesuai dengan minat dan bakatnya. Tadi kita lihat ada yang menampilkan gambar, ada juga yang mengirim pesan suara, ada yang menyampaikan secara lisan maupun bercerita dengan tulisannya. Itu sudah sangat bagus ya. Sekarang kita akan berbicara tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan yang telah saya observasi. Ini menurut dari catatan hasil observasi dari pelaksanaan pembelajaran tadi sudah sangat bagus. Area pengembangan yang tercakup juga sudah terlaksana. Kemudian untuk berbicara tindak lanjut lagi Pak, apa yang ingin Bapak lakukan selanjutnya dengan pembelajaran Bapak untuk diterapkan di kelas ke depannya? Baik, rancangan tindak lanjut saya ingin memperbaiki media yang digunakan, kemudian membiasakan menerapkan pembelajaran berdiferensi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial, emosional, serta menanyakan kepada murid bagaimana perasaan mereka setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini Pak, untuk pengembangan diri ke depannya, Bapak apa yang ingin ditingkatkan Pak dari kemampuan kompetensi Bapak? Kalau ada supervisi berbasis coaching lagi Pak, apa yang ingin ditingkatkan? Untuk ke depan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan diri, saya ingin adanya umpan balik feedback kepada murid. Ya Pak, feedback ya. Kemudian kira-kira kalau Bapak ingin menginginkan kompetensi yang seperti Bapak sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan dari pengembangan diri yang ingin Bapak capai? Untuk ukuran keberhasilan adalah saya bisa memberikan umpan balik yang jelas dan mengandung saran pengembangan bukan hanya terhadap produk, tetapi juga terhadap proses. Bagaimana murid bisa menyelesaikan masalah dan teknik komunikasi yang dilakukan murid. Ya, kemudian kita lanjutkan, kalau Bapak ingin meningkatkan kompetensi seperti itu, siapa yang bisa mendukung dalam mencapai keberhasilan pengembangan diri Bapak? Yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian ada kelas pejabat yang bisa dilibatkan dalam proses observasi, kemudian pembelajaran serta juga murid. Ya. Kemudian ini kira-kira Pak, berapa lama waktu yang diperlukan Bapak untuk pengembangan diri tersebut? Mungkin 1 bulan ke depan, Pak. 1 bulan ke depan Pak ya. Ya semoga dalam 1 bulan ke depan Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian kompetensi Bapak yang harapan juga bisa tercapai. Amin. Ya, kemudian dari percakapan pasca observasi ini Pak, apa yang bisa Bapak dapatkan? Dari percakapan ini yang saya dapatkan adalah gambaran tentang hasil pembelajaran di kelas dan memberikan kesempatan kepada murid mengembangkan minatnya.
Saya juga senang kegiatan supervisi pembelajaran ini berjalan dengan menyenangkan, bukan seperti yang saya kira dan alami sebelumnya. Saya juga merencanakan dalam 1 bulan ke depan upaya pengembangan diri dan peningkatan kompetensi saya sebagai guru, yaitu dengan pemberian umpan balik kepada murid dan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Ya. Apakah ada lagi Pak yang ingin Bapak bicarakan berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan pengembangan diri? Saya kira sudah cukup Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih dengan observasi di kelas dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan diri saya Pak. Ya, sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih dilibatkan dalam proses pembelajaran Bapak. Saya juga banyak belajar di sini bagaimana mensupervisi guru dalam pengembangan kompetensi dan pembelajaran. Saya juga belajar tadi ya bagaimana cara coaching ya, supervisi akademik, di mana saya bisa menjadi permintaan, kemudian proses kreatif serta dari